Harga cabai merah di pasar rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat tembus Rp80.000 per kilogram. Polda Jambi kirimkan tim asistensi ungkap kasus perundungan santri di Tebol. Dermaga Syah Bandar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi destinasi wisata untuk menunggu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 17 Maret 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Kirani Utari. Dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara, hingga saat ini banjir masih merendam sejumlah rumah warga di kota Jambi. Banjir cenderung bertahan dengan ketinggian air Sungai Batanghari yang mencapai 14,66 meter dari dasar sungai. Meluapnya air Sungai Batanghari menyebabkan banjir masih merendam sejumlah rumah warga di kota Jambi. Salah satunya di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi yang masih terendam banjir. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat terganggu karena pekarangan rumah terdampak banjir. Lurah Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Rahman Syah mengatakan, tinggi muka air Sungai Batanghari saat ini cenderung bertahan di angka 14,66 meter dari dasar sungai. Ada sekitar 21 RT di Kelurahan Legok yang terdampak banjir. Kondisi banjir di Kota Jambi juga sudah memasuki status siaga 2. Sementara sebelumnya kondisi banjir sempat surut hingga menyentuh status siaga 4. Warga berharap banjir tidak terus meningkat hingga menyentuh siaga 1 atau dengan ketinggian 15,1 meter dari dasar sungai. Pihaknya juga mengimbau kepada warga yang berada di kawasan banjir untuk tetap waspada, mengingat curah hujan yang masih tinggi di wilayah Tebo dan Darmasraya yang dapat menyebabkan debit air terus meningkat di Kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Jambi akan menggelar pasar murah selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pasar murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan inflasi di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi terus berupaya menstabilkan harga bahan pokok dan inflasi selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dengan akan menggelar pasar murah di setiap kecamatan yang ada di Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan pasar murah ini akan digelar oleh pihak kecamatan sehingga daya beli masyarakat saat Ramadan tidak turun dan harga bahan pokok tidak melonjak tinggi. Selain pasar murah, pihaknya juga akan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang masuk pada kategori miskin dan miskin ekstrim di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi ini dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional dan juga dalam rangka mengendalikan inflasi, itu tadi kita identifikasi ada 5 kegiatan. 5 kegiatan itu 3 berfokus untuk ditujukan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Selain sembako, pemerintah juga akan memberikan bantuan uang langsung tunai sebesar Rp300.000 dan diharapkan dapat memberikan semangat dan berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, luapan air dari bagian ulu sungai membuat sejumlah daerah di Kabupaten Muaro Jambi kembali dikepung banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih dan semakin meluas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor Muaro Jambi Azam Afnan. Azam, bagaimana kondisi terkini banjir yang melanda Kabupaten Muaro Jambi? Ya, untuk kondisi banjir sampai saat ini masih menggenangi sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat,
dari 11 kecamatan terdapat 6 kecamatan yang hingga kini kembali tergenang air, yakni Kecamatan Jambi Luar Kota, Sekernan, Kumpe Ulu, Kecamatan Kumpe, Tamarajo, dan Marosobo. Untuk ketinggian air Sungai Batanghari sendiri, dari Sungai Batanghari ada sekitar 14,70 cm, sedangkan yang tergenang di halaman permukiman warga bervariasi 1 meter hingga 160 cm. Ketinggian air ini terus meningkat mengingat luapan air dari bagian hulu Sungai Batanghari yang hingga kini terus meluap ke permukiman rumah warga. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak kecamatan, seperti di Jaluko terdapat 8 desa yang masih tergenang air dengan jumlah rumah yang terdampak itu ada sekitaran 720 rumah. Sementara untuk di Kecamatan Kumpe itu terdapat 9 desa dengan jumlah rumah yang terdampak itu ada sekitar 178 rumah. Sementara di Kecamatan Kumpe Ilir ada sekitar 16 desa dan 1 kelurahan yang hingga kini kembali dilanda bencana banjir dengan jumlah rumah yang terdampak itu ada sekitar 1.508 rumah dengan jumlah jiwa itu ada 4.038 jiwa. Sementara untuk Kecamatan Sekernan terdapat 1 desa, yakni di Desa Pulau Kayu Aro dengan jumlah rumah yang terdampak itu ada sekitar 380 rumah warga yang terkena banjir. Sementara terdapat 20 rumah yang hingga kini masih digenang air di dalam rumah. Namun hingga saat ini berdasarkan informasi yang kami dapat dari BPBD setempat, belum ada warga yang mengungsi di posko yang telah didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana maupun pemerintah kecamatan dan desa. Warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing dengan mendirikan panggung di dalam rumah, dan sebagian warga menginap di tempat rumah warga keluarganya yang tidak terkena banjir. Ya Omil, kembali ke studio. Ya Azam, dari informasi yang Anda dapatkan, apa yang menjadi penyebab banjir kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi saat ini? Ya, selain dari tingginya intensitas hujan di wilayah Muaro Jambi, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan bahwa intensitas hujan di wilayah Muaro Jambi itu terjadi peningkatan di bulan Maret ini, yakni mencapai 200 mm per bulan. Kondisi ini dipengaruhi dengan suhu udara di wilayah laut bagian timur yang panas sehingga menimbulkan awan hujan di wilayah Muaro Jambi. Selain dengan intensitas hujan yang tinggi, juga dipengaruhi oleh debit air bagian hulu yang meluap ke wilayah Sungai Batanghari di wilayah Muaro Jambi, sehingga meluap ke permukiman rumah warga yang ada di dataran rendah, khususnya di aliran Sungai Batanghari di wilayah Muaro Jambi sendiri. Ya, Omil. Ya, terima kasih Azam. Afnan melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi, di mana saat ini masih terjadi banjir di Kabupaten Muaro Jambi. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, saudara, harga cabai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mengalami kenaikan harga sebesar Rp10.000 per kilogramnya. Harga cabai diprediksi akan terus naik hingga pertengahan bulan Ramadan. Hari ke-6 puasa Ramadan 1445 Hijriah, harga cabai merah di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat tembus Rp80.000 per kilogram. Terdapat kenaikan harga sebesar Rp10.000 per kilogram jika dibandingkan dengan harga sebelumnya, yakni Rp70.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Marianta Nainggolan mengatakan, harga tersebut sudah bertahan sejak hampir sepekan terakhir. Meningkatnya harga cabai merah tersebut disebabkan minimnya pasokan dan juga telah memasuki bulan suci Ramadan. Akibat makin pedasnya harga cabai, sejumlah konsumen juga mengaku sangat terbebani tingginya harga kebutuhan pokok dan terpaksa mengurangi jumlah belanja harian agar dapat menghemat pengeluaran. Nengok situasi lah, jadi dia naik, jadi nggak kalah. Nengok stok barang lah bang. Barang sekarang kan lagi kosong. Emang lagi kosong ya? Iya, cabai merah lagi kosong sekarang.
Sementara itu harga bawang masih stabil sejak awal bulan Maret. Harga bawang putih berada di angka Rp38.000 per kilogram dan bawang merah Rp25.000 per kilogram. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sepekan memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di PTM Muara Bungo mengalami penurunan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Muhriandi dari Kabupaten Bungo. Selamat sore Muhriandi, bagaimana kondisi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bungo saat ini? Baik, selamat sore kembali. Dapat kami sampaikan untuk harga sembako di pasar tradisional modern pada hari ini Minggu mengalami penurunan harga sembako. Sembako tersebut seperti harga cabai merah dan harga daging ayam juga mengalami penurunan. Sepertinya harga cabai merah sebelumnya di harga Rp90.000 per kilogram. Pada hari ini seluruh pedagang di pasar tradisional modern Muara Bungo serentak menurunkan harga di harga Rp55.000 per kilogram. Begitu juga harga daging ayam sebelumnya di harga Rp40.000 per kilogramnya, untuk saat ini turun di harga Rp25.000 per kilogramnya. Penurunan harga ini cukup jauh dikarenakan untuk pasokan sampai saat ini sudah dibilang cukup lancar di tingkat pedagang. Bahkan dari Pemkab Bungo sendiri terus mengawal pendistribusian harga sembako sampai ke tingkat pedagang. Demikian. Tadi terkait dengan pendistribusian sembako di tingkat pedagang, apakah pasokan sembako saat ini sudah mulai lancar, Muhriandi? Baik, kalau untuk pasokan distribusi sembako di Kabupaten Bungo belum sepenuhnya lancar, terutama pada harga sembako beras dan telur. Dua sembako ini masih terbilang cukup tinggi, di mana pasokan belum begitu lancar. Bahkan tingkat pedagang sendiri masih meletakkan harga di harga yang cukup tinggi. Seperti beras sampai saat ini di pasar tradisional modern masih di harga Rp19.000 per kilogramnya. Begitu juga untuk harga telur ayam masih di harga Rp58.000 per karpetnya. Alasan pedagang masih meletakkan harga tinggi seperti semula karena untuk harga ongkos dari tingkat pemasok sampai ke tingkat pedagang di Kabupaten Bungo masih tinggi. Sehingga pedagang masih belum berani menurunkan harga karena harga ongkos masih cukup tinggi sampai ke tingkat pedagang. Demikian, Baik, Muhriandi melaporkan langsung dari PTM Muara Bungo. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Saudara, warga Dusun Endam Tanjung Mandiri Kabupaten Batanghari dambakan penerangan listrik dari PLN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Polda Jambi mengirim satu tim asistensi menangani kasus perundungan santri di Pondok Pesantren Riyadatul Mujahidin, Kabupaten Tebo. Polisi pastikan kasus ini sudah masuk tahap penyidikan dengan memeriksa puluhan saksi. Polda Jambi mulai membantu proses penanganan kasus perundungan di Pondok Pesantren Riyadatul Mujahidin di Kabupaten Tebo yang menewaskan seorang santri berinisial AH yang masih berusia 13 tahun. Polda Jambi mengutus satu tim asistensi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi membantu kasus tersebut. Hingga saat ini sudah 47 orang saksi diperiksa, mulai dari 36 santri, 9 orang pengurus pondok pesantren, 1 dokter klinik, dan 1 dokter autopsi. Kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan.
Dalam waktu dekat, polisi akan menggelar perkara dalam menentukan tersangka dalam kasus tersebut. Terus melakukan pendalaman kepada para saksi dan juga berkoordinasi dengan ahli forensik. Itu sementara teman-teman update pagi ini hari Minggu 17 Maret 2024. Sementara itu, polisi akan mengumumkan informasi terbaru dalam kasus tersebut. Polisi memastikan penanganan kasus tersebut tetap berlanjut hingga kasusnya rampung. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara kedapatan berada di dalam kamar penginapan, sepasang kekasih diamankan Polda Jambi pada razia pekan. Pasangan itu diamankan setelah tidak dapat menunjukkan bukti nikah ke petugas kepolisian. Razia pekan ini dilakukan guna menciptakan kondisi aman dan tentram dari tindak asusila dan penyalahgunaan narkoba di bulan suci Ramadan. Polda Jambi kembali menggelar razia penyakit masyarakat ke sejumlah tempat penginapan di Kota Jambi pada Minggu dini hari. Razia ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya tindak asusila hingga penyalahgunaan narkoba di bulan suci Ramadan. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan sepasang kekasih yang kedapatan berada di dalam kamar penginapan. Pasangan ini diamankan setelah tidak dapat menunjukkan bukti nikah kepada petugas. Selain merazia sejumlah tempat penginapan, petugas turut menyisir sejumlah titik keramaian di Kota Jambi. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya aksi berandalan remaja yang saat ini tengah marak di Kota Jambi. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan petugas kepolisian hingga beberapa pekan ke depan dengan harapan aksi penyakit masyarakat dapat diminimalisasi di bulan suci Ramadan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Harga emas di sejumlah toko emas di Kota Kuala Tungkal melonjak. Per mayam, emas murni saat ini berada di kisaran harga Rp3.200.000 hingga Rp3.300.000. Naiknya harga membuat masyarakat banyak yang menjual ketimbang membeli emas. Salah seorang penjual emas di Kota Kuala Tungkal, M. Amin, mengatakan naiknya harga emas terjadi sekitar awal bulan Februari. Harga emas mencapai Rp3.300.000 per mayam atau setengah suku. Satu suku harga emas mencapai Rp6.200.000 dengan berat sekitar 6,7 gram. Mahalnya harga emas ini justru memicu meningkatnya masyarakat yang menjual emas ketimbang membeli. Kondisi ini disebabkan faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan menghadapi Lebaran Idul Fitri. Sebelumnya, harga emas di Kota Kuala Tungkal hanya Rp2.800.000 hingga Rp2.900.000 per mayam, atau hanya sekitar Rp5.800.000 hingga Rp6.000.000 per suku. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dari Kabupaten Batanghari, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023 lalu dengan angka yang hanya mencapai 3,70%. Merosotnya persentase pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan oleh bencana banjir. Manusia itu terbuat dari tanah, mati balik ke tanah lagi masalah. Meski pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sektor, namun hal ini tampaknya tidak berjalan maksimal. Terbukti dari rilis data yang disampaikan Badan Pusat Statistik atau BPS Batanghari pada Maret 2024, terjadi penurunan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Batanghari menjadi 3,70% untuk tahun 2023. Kepala BPS Batanghari Hartono mengatakan, jika dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi tahun 2022 lalu yang mencapai 12,27%, sehingga tampak jelas terjadi penurunan sangat jauh. Hartono menambahkan, meski secara kinerja pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan tren positif, namun untuk pergerakan angka pertumbuhan ekonomi dinilai melambat. Kinerja ekonomi Batanghari di tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022. Bisa dikatakan juga lebih baik dibanding tahun 2022. Tapi memang jika dibandingkan pertumbuhannya dengan pertumbuhan 2022,
pertumbuhan 2023 ini tidak sehebat pertumbuhan 2022. Sementara itu, turunnya pertumbuhan ekonomi dampak dari dihentikannya aktivitas batubara beberapa waktu lalu, serta bencana banjir yang menghambat produksi hasil perkebunan maupun pertanian. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Muaro Jambi mengajak ASN dan mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menyalurkan zakat fitrahnya ke lembaga resmi, sehingga pendistribusian zakat tepat sasaran kepada mereka yang berhak menerima zakat. Karena 33 desa. Dalam rangkaian safari Ramadan di Kecamatan Sungai Bahar, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk segera membayar zakat fitrah melalui Basnas, yang merupakan lembaga resmi dibentuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang berhak menerima. PJ Bupati juga mengimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah melalui Amil Zakat atau Basnas agar pendistribusian zakat tepat sasaran sesuai dengan syariah Islam. Bahyuni menilai zakat telah berkontribusi untuk mengentaskan angka kemiskinan di Muaro Jambi. Dengan zakat yang disalurkan, diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan para penerima zakat. Yang ketiga, kepada masyarakat juga kami persilakan untuk membayar zakat di tempat yang telah ditentukan, dan khusus untuk ASN saya minta ke Basnas sehingga nanti apa yang dikumpulkan bisa berguna untuk seluruh masyarakat. Basnas ini salah satu lembaga yang memang dibentuk oleh pemerintah, salah satunya adalah untuk meninjau, melihat, membantu masyarakat yang Zakat fitrah merupakan salah satu pilar utama dan merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk dilaksanakan. Zakat ini wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Warga Dusun 6 Tanjung Mandiri, Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, saudara, hingga saat ini sangat mendambakan penerangan listrik dari PLN. Warga sangat berharap adanya dorongan dari pemerintah daerah agar listrik dapat segera teraliri. Semenjak puluhan tahun berdirinya Dusun 6 Tanjung Mandiri, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, warga sekitar tak kunjung menikmati aliran listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN. Kondisi ini dikarenakan pemukiman warga yang ada di dusun tersebut berada di antara kawasan hutan konsesi milik PT Reiki, sehingga pihak perusahaan pun belum memberikan izin untuk jaringan listrik terpasang melewati areal hutan konsesi tersebut. Kepala Dusun 6 Tanjung Mandiri Nurholis mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memohon pengajuan pemasangan listrik kepada pihak PLN. Meski di tahun 2015 silam penanaman tiang listrik telah dilakukan, namun sayangnya hingga kini belum ada kelanjutan masuknya sumber penerangan listrik dari PLN. Desa Bungku, Dusun 6 Tanjung Mandiri ini sudah ada 900 kakak. Bahkan sampai saya pernah ke Jakarta memohon untuk pengaliran listrik ini di PLN Pusat Jakarta. Kendalanya hanya di konsesi PT Reiki yang belum mengizinkan aliran listrik. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Gubernur Jambi serahkan kapal kerinci wisata ke warga Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan kapal kerinci wisata ke warga Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci. Diharapkan dengan adanya kapal ini dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan kapal kerinci Sakti Wisata kepada kelompok sadar wisata di 3 desa Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Bantuan kapal yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi sebesar 1,2 miliar rupiah tersebut
merupakan bentuk dukungan pemerintah Provinsi Jambi terhadap perkembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Prosesi penyerahan kapal dengan kapasitas 20 penumpang dan 11 awak tersebut ditandai dengan uji coba pelayaran oleh Gubernur Jambi bersama penjabat Bupati Kerinci Asraf dari dermaga Pantai Pasir Panjang menuju ke dermaga Pantai Indah Koto Petai, Kecamatan Tanah Cogok. Satu buah kapal untuk masyarakat Kabupaten Kerinci. Dan alhamdulillah sebentar lagi akan diserahkan dan diresmikan operasionalnya kepada kelompok Darwis. Nah, kelompok Darwis ini berada di Desa Tanjung Tanah, Desa Baru Tanjung Tanah, dan Desa Simpang 4 Tanjung Tanah. Jadi 3 desa yang mengelolanya. Salah satu komitmen kita dari Pemda Provinsi Jambi adalah bagaimana kita kembali meningkatkan sektor pariwisata di Kerinci ini. Dengan segala keanekaragaman yang Kerinci miliki, ini harus kita dukung bersama-sama. Salah satu yang kita miliki, kita banggakan adalah Danau Kerinci ini, sekalian. Danau Kerinci ini tentu memiliki sesuatu yang bernilai panorama dan banyak lagi yang lain yang kita miliki di sini. Juga hasil danau, ikan dan sebagainya. Tetapi danau ini kelak kalau tidak kita jaga, rawat dengan baik, maka dia akan menjadi sesuatu yang bernilai tidak baik. Yang penting kayu mak rengkeu. Dengan adanya kapal Kerinci Sakti Wisata yang pertama kali berlayar di Kabupaten Kerinci tersebut, diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Kerinci dan membuka lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris juga menyerahkan bantuan ambulans untuk Rumah Sakit DKT Sungai Penuh. Bantuan ambulans tersebut diharapkan mampu menunjang operasional rumah sakit tersebut dalam melayani masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi penjabat Bupati Kerinci Asraf menyerahkan bantuan ambulans yang berasal dari dana CSR Bank 9 Jambi untuk Rumah Sakit DKT Sungai Penuh Kabupaten Kerinci. Gubernur Al-Haris mengatakan Rumah Sakit DKT memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dengan adanya penambahan bantuan ambulans diharapkan dapat memperkuat sarana dan prasarana kesehatan bagi kedua daerah tersebut. Bantuan ambulan, ya nanti insya Allah ada manfaatnya untuk melayani warga di daerah ini. Nah nanti berikutnya kalau nanti memang dibutuhkan lagi, kita juga siap mendukung, membantu. Sepanjang ini memang animo masyarakat luar biasa dan komitmen dan konsistensi daripada seluruh perawat, dokter, pegawai untuk melayani masyarakat. Gubernur menambahkan akan terus mendukung pengembangan rumah sakit DKT, termasuk untuk pembangunan unit gawat darurat atau UGD bagi rumah sakit yang berada di pusat kota Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pada rangkaian safari Ramadan di Kabupaten Muaro Jambi, penjabat Bupati Bahyudi Deliansyah disambut hangat oleh tokoh agama dan masyarakat Desa Berkah Sungai Bahar. Selain melaksanakan ibadah berjamaah dalam safari tersebut, Saudara, penjabat Bupati juga menyerahkan bantuan untuk Masjid Al-Mukarrabin. Melanjutkan rangkaian safari Ramadan ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Pada Sabtu malam, penjabat Bupati Bahyudi Deliansyah melaksanakan buka bersama dan sholat tarawih berjamaah bersama masyarakat di Masjid Al-Mukarrabin Desa Berkah, Kecamatan Sungai Bahar. PJ Bupati Bahyudi Deliansyah mengatakan, Ramadan 1445 Hijriah merupakan momentum yang tepat untuk memperkokoh semangat persaudaraan dan mempererat silaturahmi. Bahyudi juga berpesan kepada masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan usai dinamika yang terjadi saat pemilu. Di akhir jabatannya, Bahyudi berkomitmen untuk dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan prioritas pelayanan kepada masyarakat.
di bulan ini dibukakan pintu yang sebesar-besarnya untuk kita bersilaturahmi, saling memaafkan, beribadah. Jadi rugi rasanya ketika kita umat beragama, khususnya umat beragama Islam, tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena dalam setahun hanya 1 bulan diberikan kita bisa berbuat yang baik, baik itu kepada diri kita, kepada masyarakat maupun kepada keluarga. Safari ini akan berlanjut terus sampai di 11 kecamatan. Pada kegiatan safari Ramadan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah juga menyerahkan bantuan dari Basnas Muaro Jambi dan CSR Bank Jambi kepada pengurus Masjid Al-Mukarrabin. Azab Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Masjid Muhajirin Pasar Singkut dan Masjid Raya Al-Falah Sarolangun. Kehadiran UAS diharapkan bisa memberikan tausiah masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Ribuan masyarakat Sarolangun dan masyarakat Kecamatan Singkut menghadiri tablik akbar yang menghadirkan dai kondang Ustadz Abdul Somad Batubara sebagai penceramah sekaligus memberikan nasihat agama kepada masyarakat di bumi sepucuk adat serumpun Paseko. Tablik akbar Ustadz Abdul Somad di 2 masjid di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan setelah zuhur di Masjid Muhajirin Pasar Sarolangun dan Masjid Raya Al-Falah Sarolangun usai sholat Asyar. Tablik akbar yang mengangkat tema dengan Ramadan menjadi Muslim yang moderat. Dalam tausiahnya, masyarakat Sarolangun diminta untuk tepat waktu dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Ramadan menjadi ajang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Ramadan kita diri on time tepat waktu. Kalau sudah azan maghrib, maka semuanya berbuka. Betul. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait serta panitia pelaksana atas terselenggaranya tablik akbar Ustadz Abdul Somad yang selama ini hanya bisa disaksikan di layar televisi maupun kanal YouTube, dan berharap apa yang telah disampaikan UAS bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bicara tentang berkah Ramadan, dan yang kedua adalah bagaimana Islam yang moderat. Kami merasa terima kasih Pak Abdul Somad yang telah hadir langsung ke dalam Sarolangun ya, telah memberikan ceramah penjelasan bagaimana menjadi muslim yang baik dalam bulan suci Ramadan ini. Kegiatan tablik akbar Ustadz Abdul Somad didukung komunitas Pejuang Subuh Sarolangun, serta Badan Amil Zakat Kabupaten Sarolangun, serta alumni mahasiswa Mesir Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar operasi pasar gas LPG ukuran 3 kg di 4 lokasi. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan, serta menekan kenaikan dan langkanya LPG di tingkat pengecer. Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro bekerjasama dengan Pertamina Jambi menggelar operasi pasar gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Laman Rasamo, Kelurahan Dusun Sarolangun dan RT 9 Kelurahan Sukasari. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan operasi pasar secara serentak dilakukan di 4 lokasi untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan LPG serta adanya kelangkaan LPG dalam 1 pekan terakhir seiring meningkatnya aktivitas masyarakat selama bulan suci Ramadan. Pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina serta camat, lurah, dan kepala desa guna menyisir lokasi mana saja yang mengalami kelangkaan gas LPG bersubsidi. Bahril Bakri menjelaskan, dalam operasi pasar ini pihaknya menyuplai 2.200 tabung gas LPG di 4 lokasi. Masing-masing 1 kepala keluarga bisa membeli LPG 2 tabung dengan harga Rp18.000 per tabung. Pada hari ini kami pemerintah
akan melaksanakan di tempat-tempat ya, pertama di Lapan Batamu, Sukasari, Sungai Baung dan di Batinlapan ya. Kegiatan operasi pasar gas LPG 3 kg ini akan terus dilakukan di sejumlah tempat di 11 kecamatan. Hal ini juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait melonjaknya harga LPG di pasaran yang mencapai Rp45.000 per tabung. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, guna menjaga stabilitas harga bahan pokok, Pemkab Batanghari akan kembali melakukan operasi pasar. Pemerintah akan mensubsidi sejumlah bahan pokok yang dijual pada operasi pasar tersebut. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok selama bulan Ramadan dengan harga yang terjangkau, pemerintah Kabupaten Batanghari akan kembali melaksanakan operasi pasar. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Edi Sabara mengatakan, operasi pasar bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang keperluan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Nantinya setiap paket barang yang diperjualbelikan akan mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp50.000 per paket. Situ kita semacam memberikan subsidi kepada masyarakat, bisa separuh harga atau bisa di 60-40. Sementara itu, pemerintah juga telah mengatur jumlah penerima dari operasi pasar murah tersebut, yakni untuk satu orang hanya mendapatkan satu paket bahan pokok, sehingga pembagian dapat lebih merata dan mencukupi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada bulan Ramadan, Masjid Muhammad Cheng Ho di Kota Jambi menjadi destinasi wisata religi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, saudara. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara, pada bulan Ramadan, Masjid Muhammad Cheng Ho di Kota Jambi menjadi salah satu tujuan untuk berwisata religi. Pasalnya, masjid ini terlihat unik dengan arsitektur yang kental dengan budaya Tionghoa. Masjid Muhammad Cheng Ho yang berlokasi di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, menjadi pilihan wisata religi bagi masyarakat Jambi. Memiliki desain budaya Tiongkok, masjid ini dibangun di atas lahan seluas 2.380 persegi dan menjadi simbol toleransi umat beragama. Bangunan dibuat sengaja berbentuk persegi 8, yang disebut patwa menurut kepercayaan masyarakat Tiongkok melambangkan keseimbangan atau keselarasan. Sementara itu, masjid ini berdiri tinggi menjulang ke atas dengan ketinggian 17 meter dan melambangkan jumlah rakaat sholat 5 waktu dalam sehari. Terlihat juga setiap sudut bangunan masjid berbentuk melengkung dan didominasi warna merah dan emas pada tiangnya. Untuk atap dan jendela yang berwarna hijau ini dilengkapi dengan lampion untuk memperkuat unsur budaya Tionghoa. Pengurus Masjid Muhammad Cheng Ho, Ardiansyah, menjelaskan, masjid ini dibangun pada tahun 2012 silam dan diselesaikan pada tahun 2021 kemarin oleh Ketua Persatuan Islam Tionghoa atau PT Indonesia Perwakilan Jambi dengan maksud untuk menjadi tempat berkumpulnya para mualaf yang ada di Jambi. Sementara itu, salah seorang pengunjung dari Kabupaten Merangin, Iwan, mengatakan, selain untuk beribadah, dirinya sengaja hadir ke Masjid Muhammad Cheng Ho untuk berwisata religi. Kami penasaran karena kemarin sore lihat di TVRI Jambi, jadi kami ingin sholat di sini. Sekalian wisata religi. Selain untuk melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan ini, Masjid Muhammad Cheng Ho juga diisi dengan kegiatan keagamaan lainnya, seperti tausiah dan juga tadarus Al-Quran. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Saudara, dermaga Syah Bandar di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu destinasi wisata untuk menunggu berbuka puasa. Dermaga ini memiliki banyak spot memancing dan juga bersuah foto. Ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa memang sudah menjadi tradisi masyarakat di seluruh belahan tanah air. Masyarakat biasanya akan mencari takjil atau hidangan berbuka puasa. Ada pula masyarakat yang mengisinya dengan pergi ke tempat wisata bersama sanak keluarga. Salah satu pilihannya adalah Dermaga Syah Bandar yang berada di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dermaga ini kerap dikunjungi masyarakat sejak awal Ramadan tiba. Tak sedikit masyarakat yang memanfaatkan spot mancing, terlebih ikan di dermaga ini sangat melimpah. Selain itu, suasana di pinggiran laut lepas sangat nyaman jika dipadu dengan angin sepoi. Tak sampai di situ, pemandangan matahari jelang terbenam hingga nelayan pergi melaut menambah daya tarik pengunjung yang ingin mengabadikan momen dengan bersuah foto ria. Dermaga ini mulai ramai dikunjungi masyarakat sekira mulai dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa menambah sejumlah spot sarana fasilitas di dermaga ini. Ini dikarenakan dermaga Syah Bandar sangat potensial dijadikan destinasi wisata baru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di bulan suci Ramadan tahun ini dimanfaatkan sekolah untuk mengadakan program sekolah mengaji. Kegiatan positif ini selain diharapkan bisa memberantas buta aksara Quran, juga menambah pemahaman bagi pelajar terhadap kandungan isi Al-Quran. Para pelajar mulai dari SD hingga SMP di Kabupaten Muaro Jambi mengikuti program gerakan sekolah mengaji di sekolah masing-masing. Seperti di SMP Negeri 7, setiap pagi para pelajar mengikuti sholat duha bersama dan dilanjutkan tadarus Al-Quran yang didampingi oleh para guru. Para siswa begitu khusyuk melantunkan ayat suci Al-Quran secara bergantian. Melalui kegiatan positif di bulan Ramadan, para generasi muda diharapkan bisa membaca Al-Quran sehingga dapat memupuk kecintaan mereka terhadap kitab suci Al-Quran. Untuk mempererat silaturahmi antar pelajar, mereka juga mengikuti buka bersama dan sholat tarawih secara berjamaah. Setiap hari bergiliran, waktunya setelah pelaksanaan sholat duha. Kemudian baru ke kelas masing-masing. Nanti di kelas masing-masing itu mereka menghafalkan 1 juz per kelas. Tidak hanya pelajar, para guru juga antusias mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi ini. Melalui program ini, diharapkan pelajar bisa menghatamkan Al-Quran dan dapat menghafal 30 juz serta mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Guru juga berharap aktivitas pelajar pada Ramadan ini nantinya dapat berlanjut pada 11 bulan berikutnya, yakni cinta pada Al-Quran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Babin Kamtibmas di Kelurahan Teho, Kota Jambi menyemarakan bulan suci Ramadan dengan berbagi tongkat untuk lansia. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat berbagi di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk menyemarakan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Salah satunya berbagi keberkahan terhadap sesama untuk saling membantu satu sama lain. Tidak hanya berbagi takjil atau menu berbuka puasa bagi masyarakat, akan tetapi berbagi tongkat untuk para lansia yang digunakan dalam membantu mereka untuk berjalan. Inilah yang dilakukan Eka Novrianto, salah seorang Babin Kamtibmas di Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Ia menyisihkan sedikit pendapatannya untuk berbagi keberkahan di bulan Ramadan. Mana menyambangi warga ataupun masyarakat Teho, di dalam kesempatan samang itu saya melihat ada lansia yang cukup bertatih-tatih dalam berjalan, sehingga saya berinisiatif ingin memberikan
bantuan tongkat, dan alhamdulillah ada rezeki di bulan Ramadan ini saya membagikan kurang lebih 12 tongkat untuk wilayah Kelurahan Teho ini. Melalui bantuan tongkat tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa berbagi kepada masyarakat di bulan Ramadan, sehingga bisa menciptakan rasa kebahagiaan terhadap semua orang. Joko TVRI Jambi melaporkan. Gulai tepe, makanan khas Jambi yang sangat nikmat untuk menemani menu berbuka puasa. Dengan olahan utama daging giling segar, gulai tepe dapat disajikan bersama nasi putih maupun nasi minyak. Gulai tepe ikan merupakan makanan khas Provinsi Jambi yang tergolong dalam makanan berat dan disajikan bersama nasi putih maupun nasi minyak. Gulai tepe ini menjadi salah satu primadona bagi masyarakat Jambi untuk menemani menu berbuka puasa di bulan Ramadan. Pengolah kuliner gulai tepe ikan Anissa mengatakan, memasuki bulan suci Ramadan, pesanan gulai tepe mulai meningkat, terlebih saat mendekati Idul Fitri. Makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan utama ikan ini banyak diminati masyarakat Provinsi Jambi hingga keluar daerah. Beberapa bahan yang harus disiapkan dalam membuat sajian gulai tepe yakni bumbu atau rempah-rempah seperti cabai merah, bawang putih, ketumbar, telur, bumbu langkok, sedikit penyedap rasa, nanas, dan bahan utama ikan giling segar. Seluruh rempah-rempah dihaluskan kemudian ditumis menggunakan api sedang. Ikan giling segar yang telah dicampur kemudian diadon dan dicetak kemudian direbus. Setelah masak, tepe ikan dipotong dan dimasukkan bersama potongan nanas ke dalam tumis yang telah dicampurkan menggunakan santan. Sudah bahan dasarnya kan cabai, laos, bawang merah, bawang putih, kunyit, sudah serai, merica, kasih pala sedikit, kasih kulit kayu manis sedikit, udah tuh kasih sedikit. Menu gulai tepe ini sangat nikmat saat dikonsumsi dengan menggunakan nasi panas. Di luar bulan Ramadan, kuliner gulai tepe ikan ini sangat jarang ditemukan dan hanya ada pada acara pesta-pesta tertentu saja. Aisyar, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Omil Hayadi. Dan saya Kerani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.